Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga kalian semua dapat mengikuti dan memahami pembahasan tryout kita atas kompetensi minimum bagian numerasi kali ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya, agar pembahasan ini terlihat jelas, maka lebih baik ubah rotasi layar kalian menjadi landscape. Ya, agar pembahasan ini terlihat jelas, tulisannya ubah rotasi layar kalian menjadi landscape. Nah, sebelumnya soal ini saya ambil dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, pada bagian numerasi seperti biasanya, numerasi kita ambil level pembelajaran keempat untuk kelas 8. Nah, di sini ada beberapa bab yang memang perlu dipahami mengenai bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, serta data dan ketidakpastian. Kita kemarin sudah membahas bangun geometri yang bagian pertama, kita akan bahas selanjutnya, menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan. Kita klik ya. Nah, di sini muncul pertanyaannya. Di sini mengenai cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Nah, soal ini sudah saya pindah ke PowerPoint agar mudah untuk dipahami. Cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Nah, narasinya seperti ini. Kita baca sekilas narasinya. Jumlah air yang kita minum per hari bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Ada langkah 1, 2, dan 3. Ukur berat badan Anda dalam kilogram, bagilah dengan 30, tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Tambahkan 0,35 liter setiap setengah jam setelah latihan. Jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter air ke dalam kebutuhan harian Anda. Nah, di sini ada sudah disediakan timbangan untuk Santi. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kita lihat langkah pertama, ukur berat badan Santi. Berat badannya di sini kan ini ya di garis merah ini. Kalau di sini 50 maka 51, 52, 53 dan 54. Jadi berat badan Santi adalah 54 kg. Yang kedua, langkah kedua, bagilah dengan angka 30. Nah, air yang diperlukan adalah 54 dibagi 30 sama dengan 1,8 liter. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat ini adalah, nah ini ya, kita sudah baca tadi bahwa jika berolahraga selama 1 jam atau kita sebut 60 menit di soal ini, ya, maka tambahkan 0,7 liter air ke dalam kebutuhan harian Anda. Jadi untuk Santi kita tambahkan 0,7 liter karena Santi berolahraganya selama 60 menit. Nah, karena berolahraga selama 40 menit kita tambahkan 0,7 liter. 1,8 dari sini air yang diperlukan ditambah 0,7 liter sama dengan 2,5 liter. Jawabannya yang D. Ya, 2,5 liter. Kita lanjut. Nah, soalnya masih sama mengenai cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air dalam tubuh kita. Namun di sini ada beberapa tambahan soal. Di sini tadi kita sudah bicara mengenai Santi, sekarang kita bicara mengenai Budi. Budi memiliki kebutuhan air. Ini soalnya yang sebelah sini narasinya sama ya, kemudian ditambah ini. Budi memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2.695 mili.
Budi memiliki gelas sendiri yang memiliki bentuk sebagai berikut. Nah, ini bentuk dari gelasnya Budi. Berbentuk tabung. Terus kemudian ini ada tampak sampingnya, tingginya 12,5 cm. Dan ini tampak atasnya, ada diameternya 7 cm. Gitu ya. Perhatikan dua pola minum berikut. Ada dua pola minum 1 dan pola minum 2. Langsung kita baca pertanyaannya. Dari dua pola minum di atas, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, kita analisis satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama terkait volume gelasnya dari Budi. Volume gelas itu sama dengan volume tabung atau silinder. Sama dengan PR kuadrat T. Jadi untuk mendapatkan volume dari tabung, dari gelasnya ini yang berbentuk tabung, maka rumusnya yang digunakan adalah PR kuadrat T. Volume air minumnya adalah PR kuadrat dikali 0,8H. Kenapa 0,8H? Karena di sini air yang digunakan, air yang diisikan ke dalam gelas itu tidak penuh, gitu ya. Air yang diisikan ke dalam gelas itu nggak penuh, nanti kan tumpah ya gelasnya kalau penuh. Jadi hanya diisi 0,8 dari ketinggian gelas itu, ya, di 0,8H. Jadi tidak diisi penuh gelasnya. Nah, volume air minumnya, Pi-nya berapa? Pi-nya di sini sudah diketahui, 22/7. R-nya adalah ini ya. Karena di sini diameternya 7 cm, maka jari-jarinya adalah 3,5 cm. Terus kemudian hanya adalah ketinggiannya adalah ini 12,5 cm. Jadi kita tinggal masukkan 22/7 dikali R-nya kuadrat ya, jadi R dikali R, 3,5 dikali 3,5 dikali 0,8 hanya adalah ketinggiannya 12,5 cm. Kita peroleh hasilnya 385 cm kubik. Ini adalah volume dari tabung atau gelas dari yang dimiliki oleh Budi. Nah, selanjutnya kita perhatikan pola minum 1 ini ya. Pola minum 1 ini ada berapa gelas? Ada 7 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gelas. Maka 7 dikali 385 sama dengan 2695 cm kubik. Terus kemudian pola minum 2. Pola minum 2 ini kita hitung gelas yang utuh terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian ini karena 0,4 dari ketinggian, maka ketika ini dicampur dengan ini maka akan menjadi 1 ya. Jadi kita sudah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 ya. Jadi kita hitungnya seperti itu. Ini kita campur. Jadi pada pola kedua terdapat 6,5 gelas. Sehingga 6,5 dikali 385 sama dengan 2502,5 cm kubik atau mili ya. Jadi, dari dua pola minum di atas, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Nah, karena air yang dibutuhkan Budi setiap harinya adalah 2695 mili, maka pola minum yang dibutuhkan Budi adalah pola minum yang pertama, pola minum 1. Karena kalau pola minum kedua ini tidak memenuhi dari kebutuhan air dari Budi. Ya, jadi pola minum pertama ini adalah yang benar. Pola minum 1 terdapat berapa gelas tadi? 7 gelas. Jadi jawabannya yang A. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah pola minum pertama terdapat 7 gelas. Seperti itu ya. Kita lanjut
pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini juga narasinya masih sama, namun di sini ada pertanyaan yang berbeda. Jadi, ketika narasinya sama seperti ini, tidak perlu dibaca berulang-ulang kali, kita langsung ke soalnya. Karena kita sudah pernah baca narasinya ini di yang pertama, jadi untuk selanjutnya langsung kita baca soalnya. Apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit, memiliki berat badan 48 kg, dan volume air yang dituangkan ke dalam gelas rata-rata adalah 250 ml. Nah, kita cari, karena di sini apakah slogan di bawah ini cocok, maka kita cari kecocokannya. Kita analisis satu persatu. Nah, berat badan Banu. Berat badan Banu di sini adalah 48 kg. Ya. Kan untuk dapat mengetahui kebutuhan air kita, maka langkah pertama itu kan kita ukur berat badan. Jadi kita harus ketahui dulu berat badan Banu berapa. Berat badan Banu di sini adalah 48 kg. Nah, bagilah dengan angka 30. Jadi 48 dibagi 30 sama dengan 1,6 liter. Ini adalah kebutuhan air dari Banu. Nah, Banu ini setiap harinya berolahraga selama 30 menit. Nah, karena berolahraganya selama 30 menit, maka 1,6 liter ditambah 0,35 liter. Karena di sini diketahui ya, tambahkan 0,35 liter setiap setengah jam setelah latihan. Nah, jadi 1,6 ditambah 0,35 liter sama dengan 1,95 liter. Nah, kita bandingkan slogan ini nih. Slogan ini ada berapa gelas? Ada 8 gelas. Dan setiap gelasnya ini berisi rata-rata 250 ml. Jadi, 8 dikali 250 sama dengan 2000 ml sama dengan 2 liter. Nah, 2 liter dengan 1,95 liter ini persis ya, maksudnya mirip. Jadi, jika dibandingkan dengan perbedaan yang sangat tipis, hanya berbeda 0,05 saja, maka slogan tersebut adalah cocok untuk Banu. Jadi ini cocok untuk Banu ya. Banu membutuhkan berapa? 1,95 liter. Sehingga jawabnya adalah yang A. Slogan ini cocok untuk Banu. Gitu ya. Jadi kita bandingkan kebutuhannya berapa, dan dalam slogan ini air yang diperlukan adalah berapa. Sehingga kita bisa menyimpulkan cocok atau tidak nih slogan ini untuk Banu yang berat badannya sekian dan dia berolahraga selama sekian menit. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut, kita sudah beralih ke narasi yang berbeda. Biskuit dalam toples. Nah, ini ada narasi yang berbeda. Biskuit dalam toples. Banu memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar. Ini ya. Ini biskuit di dalam tabung. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. Ini ya. Ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga satu kemasan biskuit 6.000. Dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam satu kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4. Seperti ini ya. Ini adalah kemasan dari biskuit yang akan dibeli oleh Banu. Nah, jika Banu hanya memiliki uang 100.000, maka biskuit dalam kemasan yang dapat dia beli maksimal adalah berapa kemasan ya? Nah, maka kita analisis satu persatu. Uang yang dimiliki Banu. Sini sudah diketahui ya 100.000. Jika Banu hanya memiliki uang 100.000. Terus kemudian harga satu kemasannya berapa?
Harga satu kemasannya 6.000. Ya. Nah, maka berapa kemasan yang dapat dibeli oleh Banu? Maka 100.000 kita bagi 6.000 sama dengan 16,67. Jadi, maka biskuit dalam kemasan yang dapat dibeli maksimal adalah berapa kemasan? Karena ini koma, maka yang bisa dibeli adalah kita bulatkan ke depan 16 kemasan. Jadi jawabannya yang B ya. Lanjut. Biskuit dalam toples. Narasinya masih sama. Kita tidak perlu baca ulang yang narasi yang sama. Kita baca yang narasi baru. Jika Banu menyusun biskuit dalam toples seperti tampak pada gambar di bawah ini, maka banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh adalah, nah, setelah Banu beli biskuit dalam kemasan itu, Banu itu mau meletakkannya ke toples. Nah, jika penyusunannya seperti ini, maka berapa biskuit yang bisa dimasukkan ke dalam toples hingga penuh? Nah, kita analisis dulu. Tinggi toplesnya berapa? 21 cm. Ini ya, tinggi toplesnya 21 cm. Tinggi biskuitnya berapa senti? Ini ya, kita lihat gambar 3, tinggi biskuitnya 1 cm. Nah, jika dalam satu permukaan ini ya, terdapat 8 biskuit, dan di setiap 1 cm biskuit, terdapat 8 biskuit di setiap 1 cm biskuit. Sehingga 21, karena tingginya 21 dan tinggi biskuitnya 1 cm, maka akan ada 21 biskuit dikali 8, karena ada 8 di setiap permukaan ini. Jadi 21 dikali 8 sama dengan 168 biskuit. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Lanjut. Ini narasinya masih sama. Namun di sini ada tambahan pertanyaan yang berbeda. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4. Diketahui lebar kemasan 5 cm. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Ya. Nah, panjang kemasan. Kita lihat di gambar 4 ini. Panjang kemasannya adalah 19 cm. Panjang biskuitnya adalah 4 cm. Ya. Panjang biskuitnya adalah 4 cm. Berapakah tepat perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Jadi karena panjangnya 19 cm dan panjang biskuitnya 4 cm, maka 19 bagi 4, maka kira-kira akan muat 4 biskuit. Gitu ya. Terus kemudian tinggi kemasannya 3,5 cm. Tinggi biskuitnya di sini 1 cm. Maka jadi muat untuk 3 biskuit. 3,5 dan tinggi biskuitnya 1. Jadi kira-kira akan muat 3 biskuit ya. Untuk panjangnya 4 biskuit, untuk tingginya 3 biskuit. Maka perkiraan isi biskuit adalah 4 dikali 3 sama dengan 12 biskuit. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi gitu ya. Jadi kita ketahui panjang kemasannya berapa sehingga muat biskuit berapa, tinggi kemasannya berapa sehingga muat biskuit berapa, sehingga kita kalikan 4 dikali 3 sama dengan 12 biskuit. Seperti itu. Jawabannya yang B. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini kita sudah beda narasi lagi. Kita akan bicara mengenai selamatkan air kita. Nah, di sini ada narasi, kita baca terlebih dahulu. Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi.
Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Yang ditanya di sini, volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah, volume air dalam gayung ini sama dengan kita mencari volume dari tabung, gitu ya. Karena bentuknya kan seperti tabung silinder gitu kan, gayungnya. Jadi pakai rumus Pi R kuadrat T. Pi-nya di sini adalah 3,14. Terus kemudian di sini R-nya, jari-jarinya 6 cm. Kenapa? Karena diameternya di sini adalah 12 cm. Maka jari-jarinya adalah 6 cm, gitu ya. Dan tingginya di sini adalah 13,5 cm. Jadi kita kalikan semuanya, hasilnya adalah 1526,04 cm3. Nah, ini kita jadikan desimeter kubik. Kita jadikan desimeter kubik karena satuannya di sini adalah liter. Jadi kita jadikan desimeter kubik. Sehingga kita bulatkan sehingga jawabannya adalah 1,53 liter. Jawabannya adalah yang A, gitu ya. Sentimeter kubik dijadikan desimeter kubik karena desimeter kubik ini adalah sama dengan liter. Jadi karena di sini satuannya liter, kita jadikan ke liter. Jawabannya yang A ya. Lanjut. Narasinya di sini sama. Ya. Sampai sini sama. Nah, namun di sini ada pertanyaan yang baru. Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm dan tinggi 46 cm. Berisi penuh air. Berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat dipakai untuk berapa kali mandi? Ya. Nah, maka kita perlu cari volume dari ember yang dimiliki oleh Fikri. Volume ember sama, karena ember bentuknya silinder atau tabung, maka kita gunakan volume dari tabung. Pi R kuadrat T. Pi-nya 3,14 dikali diameternya di sini 35 cm, maka jari-jarinya adalah 17,5 dikali 17,5 karena di sini R kuadrat ya, dikali T. T-nya sama dengan 46 cm. Maka kita ketahui volume embernya adalah 44.234 liter. Nah, berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat dipakai untuk berapa kali mandi ya? Nah, mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Nah, karena di sini pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, di sini keterangannya mandi dengan gayung itu bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Maka ketika volume embernya sekian, terus kemudian mandi dengan gayung menghabiskan sekitar 15 liter, maka kita bulatkan saja ini, 45 dibagi 15 sama dengan 3 kali mandi. 3 kali mandi kurang sedikit gitu ya. Itu kan bisa dibuat untuk 3 kali mandi. Jadi jawabannya yang A. Jadi volume ember ini kita bagi kebutuhan mandi ketika menggunakan gayung sekitar 15 liter. Maka kita bagi 45 dibagi 15 sama dengan 3 kali mandi. Kenapa ini kok dibulatkan 45? Karena agar memudahkan kalian dalam penghitungan. Kalau sekian, kira-kira berapa kali mandi ya gitu ya. Jadi kita bulatkan ke 45 agar mudah dibagi dengan 15. 45 bagi 15 sama dengan 3. Jawabannya yang A. Lanjut. Di sini narasinya masih sama, namun di sini ada pertanyaan yang baru. Berdasarkan info di atas, benar atau salahkah pernyataan berikut ini? Nah,
Kalau ada pernyataan benar atau salah, maka kita analisis satu per satu. Kita bahas nomor 1. Untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air. Nah, kita analisis dulu. 10 dikali 1,53 sama dengan 15,3 liter. Gitu ya. Nah, ketika mandi dengan gayung kita menghabiskan sekitar 15 liter air. Maka pernyataan pertama adalah benar ya. 1,53 dari mana? Dari volume gayung. Ya, volume gayungnya 1,53. Jadi, untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air, maka kita kalikan volume setiap gayung dikali 10 sama dengan 15,3 liter. Terus kita bandingkan dengan ini. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Maka ini adalah pernyataannya benar. Sekitar 15 liter air. Maka 15,3 ini kan masih bisa diterima karena tidak jauh dari 15 liter air. Maka pernyataan ini benar ya. Karena di sini sekitar ya, jadi tidak mutlak 15 liter. Yang kedua, tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Nah, karena di sini ada kata sama dengan, maka kita akan membandingkan tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor, apakah sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Nah, kita analisis dulu. Jika keran bocor 13, ini ya, keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter. Di sini. Karena ini, tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor, maka kita bagi 13 liter dibagi 24 jam. Karena ini tiap 1 jam ya. 13 liter dibagi 24 jam. Maka sama dengan 0,5 liter. Ini setiap jamnya keran bocor itu akan mengeluarkan 0,5 liter gitu ya. Sama dengan, nah karena ini sama dengan, maka kita bandingkan dengan volume sebuah gayung. Volume gayung pi R kuadrat E, pi-nya 3,14 dikali 6 kali 6 kali 13,5 sama dengan 1,52 liter. Kita sudah hitung juga sebelumnya. Jadi tinggal kita bandingkan 0,5 apakah sama dengan 1,52 liter? Berbeda ya. Jadi ini tidak sama dengan. Jadi pernyataan kedua ini salah. Gitu ya. Lanjut pernyataan ketiga. Untuk membuat satu rim atau 500 lembar kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Nah, di sini kita perhatikan, memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air, gitu ya. Maka, bagaimana dengan satu rim, gitu ya. Ini memproduksi selembar kertas. Nah, bagaimana dengan satu rim atau 500 lembar? Maka kita kalikan satu lembar untuk 10 liter. Berarti 500 lembar untuk 5.000 liter. Kita kalikan ya. 500 dikali 10 sehingga 5.000 liter. Untuk membuat satu rim kertas seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Maka ini pernyataannya salah. Karena yang dibutuhkan untuk membuat satu rim adalah 5.000 liter. Lanjut. Yang keempat, banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Nah, karena di sini adalah perbandingan kesetaraan, maka kita bandingkan banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub. Mandi dengan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Nah, mandi dengan gayung 20 orang dikali 15 liter ya, menggunakan gayung menghabiskan 15 liter air. Maka ketika ada 20 orang yang
yang mandi menggunakan gayung, maka 20 dikali 15 liter sama dengan 300 liter. Sama dengan bathtub. Di sini, mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 300 liter. Maka di sini, mandi dengan gayung, 20 orang yang mandi dengan gayung membutuhkan 300 liter. Apakah setara? Setara. Karena dengan mandi dengan bathtub itu menghabiskan 100 sampai 300 liter air. Jadi yang nomor pernyataan 4 ini benar, gitu ya. Jadi kita analisis satu per satu, apakah pernyataan 1 itu benar, 2 itu benar, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan benar atau salah, kita analisis satu per satu, gitu. Ya, sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dipelajari dengan mudah. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.